Halo semuanya, selamat datang di Pops Podcast Perhub Santai. Dimanapun kalian berada nih, apa kabarnya nih kalian? Pasti baik lah ya. Nah ngomong-ngomong nih tentang podcast Perhub Santai. Jadi kita akan ngobrolin masalah hal-hal yang santai-santai, yang chill. Jadi sebelumnya nih perkenalan dulu nih. Aku di sini akan menemani kalian. Namaku Aldis Priyanggaraksa dan aku nggak sendirian. Aku ditemani oleh Abi, halo semuanya. Halo Abi. Halo. Nah ngomong-ngomong nih, kalau di kota Malang sendiri tuh, kalau udah musim dingin-dingin tuh pasti terkenal dengan namanya musim maba tuh. Gimana tuh Bi? Musim maba biasanya identik dengan apa? Pakai baju hitam putih, pakai name tag, terus jalannya barengan, terus kemana-mana kayak bareng, ngerumpul terus bareng gitu. iya. Kelihatan banget kalau itu maba sih. Kalau udah ngumpul bareng, kemana-mana bareng, fix itu maba. Pasti. Tapi saya nggak sih kalau misalnya sekarang itu di musim corona ini mereka nggak bisa kumpul-kumpul dulu gitu. Bener, katanya itu aspeknya online kan Kak Mas Iya, ya? tadi katanya sih online. Jadi sabar-sabar dulu ya buat teman-teman. Nanti kita semester 2 baru tuh kita bareng-bareng bisa kumpul-kumpul bareng sama teman-temannya. Nah, ngomong-ngomong soal masalah perkuliahan, kita akan ngomongin masalah organisasi yang ada di kuliah nih. Kita sekarang ditemenin sama teman-teman ketua himpunan di pendidikan vokasi. Yuk kita kenalan dulu sama mereka nih. Ada siapa saja nih? Yang pertama perkenalkan, nama saya Tata Karisma Mahardika selaku dari Ketua Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi atau yang biasa dikenal dengan HIMASI. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiduddin Haryanto dari Kahim Himapusaka, Himpunan Mahasiswa Perpustakaan dan Arsip. Saya Rifki Azharwani Putra selaku Ketua Himpunan dari Prodi Manajemen Perhotelan atau yang bisa dikenal sama HMSA. Halo, kenalin aku Arya Risat, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Film dan Televisi atau biasa disingkat Himavisi. Oke, karena udah pada kenal nih ya. Dan tadi udah ngomongin soal maba, jadi aku mau tanya sih ke mas-mas ini, bagaimana sih ekspektasi awal ketika jadi maba waktu ngelihat suatu atau suasana baru gitu, gimana sih Kak? Perasaannya gimana gitu? Kalau dari aku sendiri sih, kan dulu ekspektasiku yang waktu SMA kan masuk di kuliah ini kan pasti lihat gedungnya Universitas Brawijaya itu gede-gede gitu. Yang dulunya SMA gedung cuma tingkat 2, masuk ke universitas setinggi ini ya gedungnya Universitas Brawijaya. Ya gitu sih pertama ekspektasiku, seluas ini, segede ini, kayak gitu. Kalau ekspektasi saya ya, pertama jadi maba itu ekspektasinya itu yang pasti kuliahnya kayak belajarnya itu nyantai. Karena kan juga jadwal kuliah juga nggak terjadwal kayak SMA gitu kan, nggak dari pagi sampai siang, nggak gitu kan. Jadi misal. Jadi ekspektasinya itu pertama nyantai ya. Setelah dijalanin sih nggak nyantai-nyantai juga. Memang ya banyak beban ya Mas? Gak beban juga lah. Selama ya kalau memang udah beban ya kita nikmatin aja biar nggak kerasa kayak beban. Asik. Keren. Kalau dari saya sendiri ya, ekspektasi awal maba itu kayak kuliah itu kayak menarik gitu kan, kayak apa, asik, gak beda dari SMA lah kayak hitungannya. Jadi yang gak dari pagi sampai sore itu kita full nerima satu mata pelajaran atau mata kuliah. Tapi ya gitu, bakal apa yang kita ekspektasikan itu pasti bakal beda dengan realitanya juga gitu loh. Kalau saya sendiri pas pertama jadi maba, sebelum maba ya pas SMA, ekspektasinya pas kuliah, wow tuh, tentang perkuliahan. Nah kayak mahasiswa-mahasiswanya yang cakep-cakep, apalagi di Brawijaya ya. Ekspektasi pertama saya pas di SMA mau kuliah itu berbeda dengan Kenyataannya. iya sih, kan pertama saya mikirnya di kuliah banyak tugas, banyak banyak gini, tugas deadline lah. Pas kuliah ternyata ya kalau saya sendiri ya santai lah. Dibawa santai aja gitu. Dibawa chill gitu ya. Chill. Kalau ada tugas ya kalau bisa jangan sampai ditunda-tunda lah biar nanti gak numpuk di akhir gitu. Oke, jadi masalah tentang ekspektasi mereka nih tentang perkuliahan seperti apa. Nah ngomong-ngomong masalah ekspektasi juga pasti mereka membutuhkan namanya adaptasi nih. Apalagi dengan perkuliahan yang kita dari SMA yang bener-bener
terjadwal. Habis itu bener-bener SMA tuh katanya masa-masa paling indah gitu. Harus kembali lagi ke masa perkuliahan yang kayaknya lebih berat nih. Buat teman-teman sendiri gimana sih cara adaptasi Kak. yang caranya seperti apa di lingkungan baru ini, apalagi nih buat teman-teman yang merantau seperti apa tuh, apalagi ada istilah homesick tuh, biasanya pasti ya aku homesick nih gitu, Aku rindu jauh-jauh ibu dari keluarga gitu. gitu. Gimana sih cara kalian untuk mengatasi untuk permasalahan itu? Oh iya, untuk adaptasi sendiri yang pertama itu harus jaga komunikasi ya. Kita harus jalin relasi sama teman-teman. Apalagi kita beda suku, beda tempat, beda asal itu. Ya kita harus bisa menjalin relasi lah, menjadi teman yang banyak, mencari teman. Soalnya kita kan juga jauh dari orang tua. Apabila kita ada kesusahan atau apapun itu kan kita bisa nyari bantuan dari teman-teman. Nah, cara adaptasinya ya pertama itu komunikasi, jangan insecure atau introvert. Harus extrovert kalau bisa gitu. Apalagi kan baru lagi di daerah yang baru, dan untuk mengatasi kerinduan ya di kampung halaman ya kan sekarang zamannya teknologi juga kita dipermudah, apalagi saya jauh kan tidak selalu sering untuk balik rumah kan. Ya kita harus ngobrol, ngechat kalau rindu. Jangan cuma pas nggak ada uang buat nelpon. Kalau rindu ya kita nelpon aja, fit call juga bisa gitu. VCS lah ya. Video call santuy. Nah benar. Ya VCS yang lain. Benar. Gimana tuh? Yang lainnya gimana nih? Kalau dari saya sendiri masalah adaptasi itu yang pertama mungkin kita harus kenali dulu kayak lingkungan baru kita itu seperti apa kan. Meskipun asal saya itu dekat dengan Malang di Sidoarjo, tapi kan juga perlu tahu juga kayak gimana sih di Malang kayak budayanya atau peraturannya meskipun sama-sama di Jawa. Kalau masalah homesick saya sendiri karena dekat di Sidoarjo ya jarang sih. Kalau pulang pun ya nunggu ditelepon atau dicari baru pulang sih. 1,5 jam lah ya. Iya. Deket lah ya. Iya dekat. Bener. Kalau saya tentang adaptasi ya, ya karena saya memang ya saya satu Pulau Jawa, tapi kan beda daerah, itu beda suku. Dari budayanya pun udah berbeda, bahasanya pun berbeda. Untuk adaptasi yang pertama ya kita harus cari tahu dulu sih lingkungan yang mau kita tempat itu kayak gimana, kulturnya kayak gimana. Ada mereka, ada yang berbeda nggak sama kita gitu kan. Jadi yang penting jangan terlalu kita sama ratakan masih satu Indonesia. Gak gitu juga sih, karena pasti ada perbedaan di budayanya. Untuk homesicknya, karena saya jarang homesick ya. Tapi ya bener Keren nih jalan homesick nih. Keren banget nih. Bener kata teman-teman yang tadi, ya kalau misalkan memang homesick, kalau memang jarak rumahnya dekat ya bisa pulang. Kalau memang jauh ya kita udah ada teknologi lah, bisa chat WA, bisa video call juga. Mungkin itu aja. Kalau dari aku sendiri sih bener kata teman-teman KM yang lainnya masalah adaptasi. Cuman aku mau dikit nambahin, mending kalian lebih sering nongkrong sama teman-teman sejurusannya kalian. Pastikan dari teman-teman sejurusan kalian pasti ada yang asli daerah Malang. Nah, dari nongkrong itu tadi kamu bisa belajar bahasanya, entah bahasa waliannya Malang, bahasa Jawanya Jawa Timur. Nanti kalian bisa belajar dari situ. Terus yang masalah homesicknya ini, mungkin awal-awal jadi maba baru ngerasain apa itu homesick. Mungkin waktu ketika di WA sama orang tua bilang, "Nak, kamu gak pulang." Baru kan kerasa itu homesicknya kayak gimana. Kalau udah kayak gitu, bisa disiasatin. Kalau misal rumahnya deket bisa pulang. Kalau yang rumahnya jauh bisa langsung video callan sama orang tua. Kayak gitu aja sih. Oke, karena mas-mas ini juga udah ngelewatin proses panjang di perkuliahan ya. Ada gak sih rasa kayak salah jurusan ataupun berjalan tidak sesuai dengan passionnya mas-mas ini? Gimana? Kalau masalah salah jurusan nih, kerasanya waktu semester awal. Soalnya kan waktu SMA dulu kan emang niatnya kan nggak di sini, niatnya kan masuk ilmu sejarah. Nah, berhubung keterimanya di film dan televisi ini, jadi ngerasa beda gitu. Kok materinya gini-gini amat, nggak pengen belajar kayak gini. Baru setelah lewati beberapa semester, baru kerasa, oh masih seenak itu belajar di film dan televisi. Masih ada mata kuliah lain yang bisa buat tertarik. Kayak gitu sih. Dari saya kalau ngerasa salah jurusan ya, yang pasti pernah lah.
di semester awal itu pasti pernah ngerasa yang namanya salah jurusan. Apalagi background saya dari SMA kan saintek gitu. Terus pindah lintas jurusan ke soshum, ke manajemen perhotelan itu pasti ngerasa banget jauh kan perbedaannya. Cuman ya setelah dijalanin kita bisa lebih tahu lah yang gak sesulit yang dipikirkan gitu ketika kita lintas jurusan. Kita juga malah dapat ilmu baru, ilmu-ilmu yang kemungkinan gak kita dapetin di jurusan yang lingkupnya saintek. Itu sih. Kalau dari saya pribadi mungkin salah jurusan ya alhamdulillah sih gak pernah ngerasa salah jurusan sampai sekarang. Karena dari SMA juga emang pengen niatnya tuh masuk ke sistem informasi, kalau nggak teknik informatika. Cuman ini aja sih, kalau dari saya itu awalnya cuman di masalah perkuliahan aja karena merasa berat juga karena belum pernah mengenal apa itu bahasa pemrograman dan semacamnya, itu aja sih. Kalau dari saya pribadi sih, pertama ya di awal pas masuk kuliah pasti ada merasa salah jurusan, apalagi saya di SMA kan di saintek, terus di kuliah di sosum di perpustakaan dan arsip. Saya mikirnya gini, apa sih yang dilakuin di perpustakaan dan arsip sih? Nah, kayak ngeremehin gitu. Tapi pas dijalanin ternyata seperti ini, nggak seperti yang kita duga selama ini tuh, bahwa perpustakaan dan arsip itu juga penting dalam pengembangan ilmu juga. Kita kalau mau jadi orang yang sukses nantinya, jangan kali-kali untuk meremehkan sesuatu. Sebisanya kita malah harus penasaran tuh dengan sesuatu. Apabila kita penasaran, kita kan pasti akan ingin tahu secara lebih dalam lagi. Nah itu jangan sampai meremehkan segala sesuatunya. Oke, asik banget gak sih mereka ngomongin masalah passionnya mereka masing-masing nih. Kalau masalah passion nih, teman-teman sendiri kan juga akhirnya sekarang udah terjun nih ke dunia keorganisasian. Apalagi sekarang diamanai oleh teman-temannya untuk menjadi seorang kahim atau ketua himpunan. Apakah hal apa sih yang akhirnya mendorong kalian sendiri untuk akhirnya oke, aku harus jadi kahim, oke, aku harus masuk organisasi gitu? Itu kenapa sih kalian akhirnya mau juga menjadi seorang ibaratnya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang gitu? Itu gimana nih kalian nih pendapatnya? Awal masuk kuliah sih emang udah penasaran mau masuk organisasi. Soalnya pas SMA itu saya orangnya agak pasif gitu, gak ikut organisasi. Dan itu baru terasa pas udah lulus, ketika saya lihat teman-teman saya yang ikut OSIS dan lain-lain. Ternyata banyak relasinya dan itu sangat membantu, kayak teman-temannya baik semua gitu. Dan itu tambah penasaran lah saya pas kuliah. Jadinya saya ikut di organisasi himpunan mahasiswa perpustakaan dan arsip ini. Saya milih hima pustaka soalnya ini kan sejalan juga sama perkuliahan saya lah. Kayak keilmuannya juga dapat gitu. Jadi saya ikut hima pustaka dan dari semester 1, dari awal maba sampai sekarang di semester 5 ini saya masih di hima pustaka dan diamanahi sebagai ketua himpunan. Nah itu cukup gimana ya, ya tertarik juga ya, harus berjuang dan harus melakukan yang terbaik lah di akhir sampai masa jabatan. Untuk saya waktu kenapa masuk himpunan dulu ya? Kenapa masuk himpunan? Saya ini orangnya kan bisa dibilang agak sulit untuk bisa bergaul lah. Agak sulit untuk bergaul, jadi saya pikir dengan cara saya ikut organisasi setidaknya bisa nambah teman lah. Walaupun tidak sekelas juga kan masih satu jurusan. Jadi yang paling pertama dipikirin waktu mau masuk himpunan sih ke situ. Terus kenapa kok bisa jadi kahim sekarang? Memang itu dominannya lebih banyak dari permintaan teman-teman sendiri sih, teman-teman dari mahasiswa yang minta untuk yaudah kamu aja deh yang maju, coba untuk setidaknya jadi wakil kita lah di himpunan. Ya agak berat sih sebenarnya, awalnya juga agak berat, pertimbangannya beberapa kali lah, pertimbangannya agak lama sampai akhirnya ya saya coba untuk beraniin lah, mungkin gitu. Kalau dari aku kan emang SMA kan nggak ikut apa-apa, nggak ikut organisasi apa-apa. Terus jadi waktu kuliah ini kepikiran gitu, aku dulu SMA nggak ngapa-ngapain, udah waktunya berubah dikit pengen buat masuk himpunan. Terus kenapa bisa jadi kahim ini? Karena dari teman-teman udah percaya sama aku gitu, bilang mending kamu aja yang jadi kahim, ntar aku percaya apapun yang ntar kamu lakuin udah teman-teman percaya. Akhirnya
mau nggak mau karena udah dipasrai teman-teman juga, udah dipercayain teman-teman juga, akhirnya maju jadi calon kahim dan kok jadi kahim. Malah jadi kahim ya gimana lagi, harus dilakuin tanggung jawabnya lah, kayak gitu. Kalau saya sendiri awal kenapa alasan ikut himpunan itu kayak pengen apa ya, tahu rasanya organisasi di kehidupan kuliah itu seperti apa. Kan juga di SMA juga minim pengalaman tentang organisasi. Jadi kayak oh seperti ini loh organisasi di tingkat mahasiswa itu kayak seperti ini, vibe-nya itu seperti ini. Jadi biar juga nambah pengalaman, nambah teman dan lain-lain. Kalau untuk jadi kahim sendiri kenapa itu gak tahu juga sih, soalnya dapat saya direkom juga sama kepala departemen saya suruh maju. Ya udah akhirnya saya itu pun awal juga kaget kok harus saya kan. Ya udahlah coba aja beraniin diri maju. Dan akhirnya kepilih ya juga bantuan teman-teman sih, meskipun dijalaninya berat juga sih. Oke, ini pertanyaan nih paling mendasar sih. Himpunan kan adalah organisasi paling terkecil. Himpunan itu adalah organisasi yang menghimpun satu jurusan aja. Kalian seru nggak hanya satu jurusan aja? Apa punya? Aku itu sebenarnya pingin ikut organisasi yang lebih luas gitu. Atau kalian tuh punya pandangan sendiri? Aku mau ikut himpunan karena aku ingin gimana gitu. Apa kalian punya pandangan seperti itu? Apakah gimana nih? Kalau saya sendiri pandangan untuk ikut himpunan di luar sih gak ada ya, maksudnya kayak apa ya, saya sendiri cuman pengen ikut himpunan yang ada di bidang minat saya sendiri aja. Kalau untuk alasan untuk berikutnya gak ada, cuman yaudah di sini aja dulu, gak usah coba yang lainnya aja. Ingin mengembangkan himpunannya sendiri gitu ya? Iya, semacam gitulah. Layam udah mau menjawab nih? Ada nih. Kalau saya sendiri seru aja sih di himpunan, apalagi pas dari awal kayak udah tertarik sampai sekarang untuk pengen ke organisasi yang lebih tinggi lagi. Sebenarnya saya juga pengen, pengalaman saya kemarin juga ikut seperti Forda, dan di organisasi keilmuan juga ada di HMKI, Himpunan Mahasiswa Kearsipan Indonesia. Nah seperti itu sih, juga buat jalin relasi kan seluruh Indonesia gitu, yang jurusannya sama kita gitu, dari anak UI, UGM, Undip dan ya Unpad juga seperti itu. Kalau Mas ini fokusnya ke satu peminatannya mereka, jadi biar lebih fokus gitu. Kalau yang lain gimana nih? Apa kalian menjawab nih? Oke. Kalau saya ya memang kalau dari saya sendiri sih nggak terlalu kepikiran, belum kepikiran mungkin untuk ikut organisasi yang lebih luas lah. Karena yang sekarang saya coba jalanin itu lebih ke biar bisa bantu-bantu bareng lah untuk ngembangin prodi kita sendiri gitu. Jadi nggak perlu luas dulu ya. Ya udah kita coba kembangin dulu apa yang ada di prodi kita. Baru kita setelah kita ngerasa maksimal di situ, baru kita keluar yang lebih luas. Membangun rumahnya dulu, membangun fondasinya dulu biar lebih kuat. Mantap nih. Gimana nih? Mas Arya gimana? Mas Arya nih? gimana Mas Arya? Kalau dari aku sih sama kayak teman-teman yang lainnya, nggak kepikiran sama sekali buat ikut organisasi di luar jurusan ini. Kan kita juga kan himpunan mahasiswa film dan televisi. Di film dan televisi juga kan butuh namanya kekompakan. Kita kan kerja nanti di industri kreatif. Dari industri kreatif kan yang poin utama itu bakal dilihatkan kekompakan. Nah, di sini aku sebagai ketua himpunan Himavisi sendiri mau pengen buat Himavisi di anggota-anggotanya itu bakal lebih kompak lagi lewat himpunan ini, kayak gitu. Oke, ini kayak visi misi ya? Iya, visi Kayak misinya dijelaskan di seorang sini Arya ya. gitu di sini. Oke, ngomong-ngomong masalah tentang organisasinya sendiri, kalau kalian sama berproses nih, apakah kalian tuh pernah ngalamin fase yang gak didukung, gak disupport gitu? Apakah kalian pernah ada fase yang apa ya, kayak dihancurin dari bawah, istilah ditusuk dari belakang gitu? Itu kalian pernah gak sih kayak gitu? Apakah kalian malah sebaliknya, malah disupport balik sama teman-teman kalian, atau kalian juga support sama orang tua kalian? Itu kayak gimana nih? Kalau dari aku yang ngehancurin dari bawah kayaknya nggak ada. Kalau yang masalah support dari teman-teman juga udah jalanin aja. Terus dari teman-teman bilang gitu kan, aku sebagai KM kan, ya guys, aku bakal ngeusahain buat Himavisi ini. Untuk dari orang tua sendiri kan, siapa sih yang nggak mau orang tua ngeliat anaknya yang
bisa ngurus himpunan, bisa jadi pemimpin. Pasti kan dari orang tua sendiri kan pasti bangga ngelihat anaknya kayak gitu. Jadi kalau dari orang tua sendiri pasti nyupport anaknya. Mungkin mas-mas yang lainnya. Kalau saya ya, yang namanya udah berorganisasi, apalagi udah sebagai kahim gitu, pasti masih ada lah mahasiswa yang pro ataupun kontra, itu pasti ada. Yang mau berusaha menghancurkan atau support pasti ada. Tapi ya yang namanya kontra itu wajar. Tidak usah dipermasalahin juga. Setidaknya selama masih ada yang support, ya jalanin aja gitu. Selama kita masih ada di jalan yang benar, ya lanjut. Kalau kita jalan yang salah, baru kita berhenti. Mungkin itu sih. Aduh, mantap gak sih kata-katanya itu? Gimana nih, lainnya gimana nih? Kalau dari saya sendiri mungkin masalah tadi kayak apa yang ngancurin dari bawah atau yang nusuk kita dari belakang sih, kalau saya sendiri tuh gak ada. Tapi kalau untuk support sih ya dari teman-teman itu ada banyak, dan orang tua juga itu kayak support aja. Masalah kegiatan apa yang saya ikuti pun itu juga gak jadi masalah juga, asalkan itu emang kegiatan yang positif aja. Kalau saya sendiri, yang namanya organisasi itu pasti tidak selamanya berjalan mulus ya. Pasti ada lika-likunya masing-masing. Ada yang pro, ada yang kontra, pasti ada. Apalagi dalam organisasi pasti banyak kepala kan ya, ada banyak pemikiran. Nah, masalahnya kita bagaimana buat menyatukan pikiran-pikiran tersebut buat menjadi sesuatu yang baik gitu. Untuk masalah kayak jatuhin atau yang lainnya, atau tidak bekerja atau merasa bekerja sendirian, itu pasti ada. Tapi yang namanya organisasi itu wajar sih seperti itu. Tapi bagaimana kita terus berjalan ke depan gitu, jangan berhenti. Saya sendiri juga pas awal-awal juga di maba, pas semester 1 ikut himpunan juga semangat banget. Dan ada kalanya kita kayak malas, jenuh gitu, kadang mau berhenti aja. Apalagi pas jadi kahim pertama kali, saya juga jadi ketua gitu di sebuah organisasi, pastinya bingung apa yang mau dilakuin ini. Gak ada pengalaman sama sekali kan. Nah, apa yang mau dilakuin di pertama kali ini? Nah, pasti ada lah dalam diri saya sendiri. Tapi kita harus juga berkomunikasi sama alumni, sama teman-teman, biar kita menyelesaikan masalahnya itu bersama-sama seperti itu. Oke. Ya gimana nih Bi? Nah ini aku mau nanya nih buat mas-masnya. Nah selama berorganisasi dan menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya, nilai-nilai apa sih yang berpengaruh di kehidupannya mas-mas ini? Kalau dari aku ikut organisasi, awalnya aku mencari suatu hal yang belum aku dapetin sebelumnya. Tapi setelah melewati proses itu, aku mendapatkan satu hal yang dampaknya besar buat aku, yaitu mengorbankan diri kita, sedikit dari kita buat orang lain. Maksudnya dari kita, pikiran kita, perasaan kita, waktu kita yang bahkan gak bisa kita ulang. Nah ya cara singkatnya itu kayak belajar ikhlas. Tapi kalau misal Tuhan ngasih balasan terbaik di suatu waktu nanti, ya itu cuma bonus aja gitu. Kalau menurutnya mas-mas itu gimana? Kalau saya, untuk organisasi pasti kita dapatkan sesuatu lah. Meskipun kita dalam organisasi itu pasti ada kendala, pasti kita dapatlah timbal baliknya. Seperti saya misalkan pas belum organisasi, setelah organisasi gitu, saya jadi lebih peka sama lingkungan ya. Lebih peduli sama lingkungan juga. Dan kita juga diajarkan untuk problem solving ya. Salah saya. Gak apa-apa Santai, Bahasa Inggrisku agak ya. Santai. Problem solvingnya gitu bagaimana? Kan untuk masalah itu kan ada cara-cara sendiri kan untuk menyelesaikan kan. Kita diajarkan untuk menyelesaikan masalah bersama-sama, seperti itu sih. Kita bisa mengutarakan pendapat kita di organisasi yang selama ini kita pendem, gak ada wadahnya, mungkin di organisasi bisa kita tuangkan di sana, seperti itu. Oke. Kalau masnya itu Mas Tata.
kalau apa yang saya dapatkan dari atau feedback yang saya dapatkan dari ikut organisasi itu mungkin ya ada banyak sih. Mungkin ya salah satunya kayak kita itu bisa belajar tentang bagaimana cara berpikir kritis, sama kita menemukan suatu solusi dari masalah. Itu aja sih kalau dari saya. Mungkin beberapa feedback yang bisa saya ceritakan cuma 2 itu aja sih. Kalau dari saya selama berorganisasi yang saya dapatkan itu gimana sih cara kita bisa menghargai orang lain, pendapat orang lain, pandangan orang lain kan pasti berbeda lah. Tidak selalu pendapat kita atau pandangan kita selalu sama orang lain kan nggak mungkin. Ya yang saya dapetin tuh gimana cara kita menghargai pendapat mereka. Terus yang namanya berorganisasi kan kita juga berkomunikasi dengan pihak luar gitu, pihak yang tidak selalu kita temui. Di situ juga kita belajar gimana sih cara kita berkomunikasi yang baik, gimana cara kita berkomunikasi tapi kita juga tidak menyakiti perasaannya gitu. Jadi masih banyak lah pengalaman-pengalaman yang nggak bisa didapat di pelajaran-pelajaran akademik gitu. Itu kita dapetin di dalam organisasi. Kalau dari aku sendiri, apa yang aku dapat dari organisasi yang penting itu pengalaman. Yang pasti pengalaman. Karena apa? Dulu aku yang SMA itu nggak ikut apa-apa, yang pasif, yang beneran apatis sama organisasi. Ikut masuk kuliah ini kan jadi lebih tahu. Seharusnya kalau sebagai pemimpin tuh harus ngelakuin kayak gimana, kayak gitu. Terus yang kedua, bisa lebih toleran sama teman-teman yang lain. Bisa lebih toleran, entah pendapat dari teman-teman yang lain beda sama pendapatku yang jadi kita bisa jadiin satu pendapat masing-masing teman-teman organisasi jadi pendapat yang mufakat kayak gitu. Oke, kalau misalnya ini Mas, kalau misalnya organisasi itu pasti ibarat itu banyak banget prokernya ya. Itu gimana nih Masnya ini untuk membalancekan antara organisasi dan juga perkuliahan? Soalnya kan pasti banyak nih anak-anak yang aku pinter ikut organisasi banyak-banyak tapi IPK-nya jelek. Itu kalau Masnya gimana nih cara untuk membalancekannya, untuk menyeimbangkannya? Apa ya, kalau masalah menyeimbangkan keorganisasian dengan nilai akademik, lebih ke arah diri kamu sendiri sih. Kamu lebih memprioritaskan pengalamanmu di organisasi apa lebih memprioritaskan di nilai akademikmu? Kalau dari aku sendiri kan mending 50-50 ya kalau dari aku. Karena apa? Pengalaman organisasi itu juga penting buat kehidupanmu di masa depan, dan nilai akademik juga penting untuk kelulusanmu nanti. Kalau untuk membalancekan nanti misal kamu ada proker ini terus kehalang ujian akhir semester juga, kamu lebih mikir aja yang terpenting yang mana, dan juga lebih dijadwalin lagi, misal jadwal rapatmu nanti dan jadwal belajarmu untuk ujian akhir semestermu nanti itu. Kalau dari aku kayak gitu aja sih. Menurut saya kalau misalkan untuk menyeimbangkan antara perkuliahan dan keorganisasian, ya pasti kita harus mengurutkan dulu sih skala prioritas kita yang mana. Apakah kuliah atau organisasi? Di organisasi pun kan proker pasti tidak hanya satu kan, ada beberapa proker. Ya kita harus urutkan dulu gitu, mana yang lebih prioritas. Dan yang namanya di organisasi kan kita juga bekerja sama secara tim, bukan secara individu. Berbeda dengan perkuliahan yang memang kita kuliah untuk diri kita sendiri, sedangkan organisasi itu kita berorganisasi untuk banyak orang dan dilakukan dengan banyak orang juga. Jadi untuk menjalankan organisasi ya kita kerjasama dengan teman-teman dari organisasi kita sendiri. Itu pasti lebih ringan lah, tidak akan terasa berat juga. Mungkin dari saya gitu. Nah, kalau dari saya sendiri terkait pembagian waktu antara organisasi dan akademik itu, saya sendiri masih lebih memprioritaskan ke akademik. Karena akademik sendiri itu udah tanggung jawab kita lah ke orang tua yang sudah ngasih kita itu biaya buat sekolah, buat kuliah dan lain-lain.
Jadi kalau organisasi itu ya buat apa ya, tambahan kita buat nyari pengalaman lain selain cuman di akademik aja. Jadi apa ya, di prioritasin lagi mungkin mana yang kalau teman-teman yang lain atau teman-teman maba diprioritas lagi mana yang mau lebih dipentingin akademik atau di organisasinya, karena nanti itu juga bakal ada efeknya lah. Kan suatu keputusan yang kita ambil itu pasti ada dampak entah itu baik maupun buruk dari untuk kehidupan kita situ. Kalau saya pribadi untuk masalah organisasi dan akademik harus pintar memilah sih. Organisasi apa yang ingin kita masuki, kita harus pintar memilah yang mana yang dampaknya besar atau tidak berdampak sama sekali bagi kita gitu. Kita harus pintar-pintar memilih organisasi. Jangan ambisi itu boleh, apalagi anak muda. Tapi kita harus juga jangan keras kepala. Kita sudah dikasih amanah, dan amanah itu banyak seperti organisasi ini itu. Kan kita juga manusia punya keterbatasan lah. Nah, maka dari itu organisasi itu harus dipilih mana yang memang baik untuk Anda gitu, buat maba. Dan masalah akademik itu adalah prioritas menurut saya. Prioritas dan tidak bisa diganggu gugat. Karena akademik itu wajib. Kalau menurut saya akademik wajib dan organisasi itu sunnah. Seperti itu. Ada wajib dan sunnahnya. Iya gitu, kalau di agama kan seperti itu. Benar-benar. Jangan sampai kita terlalu fokus di sunnahnya tapi wajibnya nggak dilakukan gitu. Benar Mas. Apalagi kita sudah apalagi amanah tertinggi kan dari orang tua. Orang tua kan kita mengamanahkan kita buat belajar di pendidikan juga. Apabila kita tidak lulus kan yang kecewa juga orang tua. Seperti itu. Benar. Buat terakhir yang buat pertanyaannya Mas ini, kalau dikasih waktu untuk memutar kembali, apa sih yang ingin Mas ubah dari kehidupannya Mas ini? Susah nih pertanyaan agak Kehidupan susah ya. dari lahir apa pas di SMA? Pas kuliah aja ya. Waktu kuliah. Waktu kuliah aja. Mau diulang kembali ya. Pengen ngulang pas apa ya? Pas maba aja. Kenapa tuh pas maba tuh? Kenapa? Pengennya pas maba itu dulu kan saya agak gimana ya? Bingung tuh antara mau fokus organisasi kayak tadi apa fokus ke pendidikan juga. Pengennya dulu itu saya inginnya nggak ikut organisasi saja gitu. Menyesal berarti ya Mas? Nggak juga menyesal sih. Kayak saya merasakan tuh kalau organisasi apalagi banyak seperti dulu, saya menyesal soalnya organisasi itu terlalu banyak seperti Porda dan himpunan ini. Jadi ngurusnya banyak-banyak. Jadi pengennya saya pilih salah satu saja gitu. Jangan banyak-banyak. Soalnya pas di awal-awal IP saya juga naik turun gitu. Di semester awal naik, di semester 2 turun. Seperti itu, anjlok gitu. Pengen fokus dalam satu organisasi saja seperti sekarang gitu. Kalau bisa mengulang yang dulu. Oke. Kalau Mas-Masnya gimana yang lainnya nih? Kalau dari aku pingin itu sih ngulang dari semester awal. Karena apa? Waktu aku semester awal itu ngerjain tugas akhir itu agak malas-malesan, gak niat kayak gitu. Padahal di semester selanjutnya aku baru tahu kalau tugas-tugas akhir semester itu nanti bisa dibuat portofolio. Nah dari itu aku nyesel, kenapa sih dulu aku waktu tugas akhir itu nggak seniat itu ngerjainnya. Toh ntar kalau lulus kan tugas akhirku nanti itu bisa dibuat portofolio kelulusanku, portofolio nanti buat kerja kayak gitu. Kalau saya yang mau dirubah ya, yang ingin dirubah, yang secara umum sih yang pasti ingin dirubah itu ya jangan malas lagi lah. Jangan malas kuliah, malas segala macam. Ya jangan ditiru lah. Yang namanya malas kuliah itu kan gak baik. Kita juga kuliah juga dibayarin sama orang tua lah. Ya itu aja sih yang ingin dirubah. Kalau dari aku sendiri mungkin ya sama kayak teman-teman ya, mungkin balik ke semester awal kayak ngilangin rasa malas sama kayak
ini sih kan aku karena belum ada bekal sama sekali tentang apa itu bahasa pemrograman, jadi kan apa ya, pengen ngulang gitulah biar paham gitu loh kayak dasarnya itu seperti apa. Jadinya kan efeknya pun saya kerasanya itu di semester 3 sama 4 kemarin itu, jadi kayak kok agak susah gitu ya mahaminnya, padahal kan di semester 1 dulu kan udah dapet dasar, kenapa kok belum bisa paham. Mungkin sampai situ sih. Kalau aku sih kalau pingin balik waktu saat nggak mau jadi kahim. Iya benar. Kalau Bener aku gak sih sih? gitu tadi. Bener gak sih? Ya kamu jadi kahim. Iya benar. Oke, ini terakhir banget nih. Kan buat maba juga nih, apa sih yang ingin kalian sampaikan buat maba kalian nanti kedepannya seperti apa? Wejangan terakhir lah Ya, buat wejangan maba terakhir. gitu. Kalau dari saya sendiri pesan untuk maba, jangan menyesali apapun yang kalian pilih. Kalau kalian pilihnya di jurusan ini ya sebisa mungkin kalian jalani lah. Jangan sampai putus asa atau merasa gimana gitu, gak enak. Kita harus perjuangkan lah apa yang kita dapat, kita harus perjuangkan. Jangan kita mengkhianati apa yang telah kita berikan kepada kita, seperti dukungan dari orang tua, support orang tua. Kita harus perjuangkan lah. Jangan sampai kita putus di pertengahan jalan seperti itu. Apapun pilihan kalian, yang terbaik menurut kalian itu ada di benak kalian sendiri. Kalau dari aku sendiri mungkin ini untuk maba-maba tahun 2020, mungkin kalian punya ekspektasi tinggi terhadap dunia perkuliahan, tapi jangan pernah mengharap ekspektasi itu apa ya, ekspektasinya itu pas dengan apa yang kalian harapkan. Kalian paling enggaknya harus apa ya, nurunin sedikit ekspektasi kalian apa yang telah kalian pikirkan, karena ketika apa yang kalian pikirkan tentang ekspektasi kalian di dunia perkuliahan gak jalan sesuai ekspektasi, itu bakal sakit hati. Tapi beda lagi ketika kalau kalian itu nurunin sedikit ekspektasi tentang bagaimana dunia perkuliahan itu, jadi kayak apa ya, sakit hatinya tuh nggak terlalu berasa banget lah gitu sih. Kalau dari saya untuk maba ketika kuliah nanti ya kalian harus semangat lah. Jangan pernah malas. Jangan apalagi bolos kayak gitu ya, jangan lah. Dan ketika kalian kuliah itu ya kalian harus ikhlas. Mau itu tugas kuliah, tugas organisasi, ya kalian jalanin dengan ikhlas. Walaupun itu berat, kalau kalian menjalankannya dengan ikhlas, ya insya Allah akan mudah lah. Dan minta bantuan kerjasama dengan teman pun pasti akan terasa lebih mudah. Mungkin itu sih. Kalau buat maba dari aku, dari semester awal mending kamu tentuin passionmu di jurusan ini. Kan ini jurusan film dan televisi, pasti banyak job desk lainnya yang terbagi. Misal kamu suka nulis, kamu dalemin sebagai scriptwriter. Misal kamu suka ngedit, kamu dalemin di bidang editing, kayak gitu sih. Terus juga waktu kuliah nanti mulai dari semester awal jangan kayak aku, lebih niat lagi buat tugas akhirnya nanti dari dosen-dosen. Soalnya nanti dari tugas-tugasmu itu nanti bisa dibuat portomu untuk ngelamar magang, buat ngelamar kerja kayak gitu. Dan juga jangan sia-siain masa kuliahmu nanti, soalnya orang tuamu kan udah berjuang keras buat ngebiayain kamu kuliah ini. Kalau dari aku cukup itu sih. Asik, ini udah sampai nih akhirnya ke pengacara banget nih. Ya buat teman-teman Kahim, terima kasih atas waktunya, atas wejangannya buat teman-teman maba. Ini mau ada kata terakhir nggak dari? Terima kasih buat Mas sudah nyempetin waktunya buat kita buat baca di sini bareng. Terus maaf kalau ngerepotin Mas. Asik. Maaf ya Mas. Oke, itu mungkin aja ya podcast kita untuk siang hari ini, atau kapan pun kalian dengerin podcast ini. Jangan lupa nanti ada episode selanjutnya, karena ini 4 kahim dari beberapa kahim yang ada. Jadi ditunggu episode selanjutnya. Sekian dari kami. Dadah.